Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna jami'an fi hadhil muhadarah wa la'allakunna jami'an fi hadzal yaum bi khairin insyaallah. Ummahati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmat yang Allah masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat. Nikmat di mana kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah, beramal soleh di hari-hari yang saat ini sedang terjadi penyebaran virus yang ada di negeri kita. Yang kita diminta oleh pemerintah agar tidak adanya perkumpulan. Menjauhkan kita sementara waktu untuk adanya perkumpulan. Oleh karena itulah, pada pagi hari ini kita belajarnya dengan menggunakan metode jarak jauh. Itu dengan menggunakan program Zoom. Yang mudah-mudahan program ini dapat membantu kita untuk bisa sama-sama kembali belajar bersama. Walaupun pasti ada beberapa kekurangan yang akan kita dapatkan dari sistem belajar ini. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur atas segala keadaan yang sedang kita alami. Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang wabah taun yang pernah menyerang di kota Madinah atau yang pernah tersebar di kota Madinah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Nabi SAW tentang wabah taun ini. Kemudian wabahnya tentu saja beda ya dengan virus yang sedang menyebar di negeri kita. Tapi intinya sama, wabah ini membuat mudah menyebar dan menyebabkan banyak kematian bagi mereka yang terkena virus tersebut. Nabi SAW pernah bersabda, "Innahu kana 'adaban yab'asuhu Allahu 'ala man yasha." Wahai Aisyah, wabah tahun ini merupakan satu adab yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun wabah tahun ini Allah jadikan menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un. Karena tidaklah ada satu hamba yang mukmin tentunya ketika di negerinya itu terjadi wabah ta'un yang sedang menyebar wabah di negerinya, fayamkusu fi baladihi sabiran. Kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar. Dia tetap mengikuti anjurannya pemerintah untuk tetap tinggal, tidak keluar, melainkan kalau ada kebutuhan tertentu saja, dan tidak meninggalkan negerinya yang terkena wabah. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Kemudian dia mengetahui bahwasannya tidak ada yang akan menimpanya kecuali sesuatu yang memang Allah tetapkan padanya. Lihat kata Nabi, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersabar dan bersyukur atas segala keadaan yang sedang kita alami. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan kesabaran kita
kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Allah langgengkan kita nikmat sehat, dan Allah jaga kita dan keluarga dari berbagai macam hal yang dapat merusak diri kita, agama kita, dan seluruh hal yang akan menyebabkan kita tidak bisa beramal soleh lagi. Baik ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Yang bisa ummahat lihat pembahasan ini di dalam layar kacanya masing-masing, baik yang menggunakan handphone ataupun yang menggunakan laptop, bisa melihat ya. Baik, saya sampaikan dulu kepada ummahat bahwasanya bagi ummahat yang menggunakan handphone, kalau ingin dibesarkan HP-nya bisa dilihat, bisa dimiringkan begini ya, diatur nanti HP-nya, dia terlihatnya lebih jelas gambarnya, atau lebih lebar maksud saya, bisa dimiringkan seperti itu, bisa dimiringkan. Dan ummahat yang belum menombolkan pencet tombol suara bisa ditombol dulu diaktifkan tombol suaranya. Baik ummahat bisa diperhatikan, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-10 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua, di mana pada pelajaran ini insyaallah sampai dengan pelajaran ke-13 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua, penulis akan menyampaikan kepada kita tentang kaidah fi'il mudhari, tentang kaidah al-fi'lu al-mudhari. Kita akan mengenal apa itu fi'il mudhari, kemudian bagaimana cara kita membentuk dari awalnya fi'il madhi yang telah kita sama-sama bahas, fi'il madhi, fi'il yang lampau, kemudian kita ubah menjadi fi'il mudhari, caranya bagaimana? Kemudian makna dari fi'il mudhari itu apa? Dan bagaimana sih cara kita menggunakan fi'il mudhari dalam kalimat? Kemudian tidak hanya fi'il mudhari, dalam pelajaran ini kita juga akan dikenalkan oleh penulis tentang kaidah al-adad wal ma'dud. Kaidah angka dan juga kata yang dibilangkan. Tidak 1 sampai 10 lagi. Tidak 11 sampai 20, tapi lebih jauh. 21 sampai 30. Nah, bagaimana nanti kaidahnya umat bisa lihat, ternyata kompleks sekali. Bentuk adat ma'dud 21 sampai 30 kaidahnya berbeda dengan kaidah 11 sampai dengan 20. Demikian pula juga berbeda kaidah 1 sampai 10. Nah, ummahat, pada pekan sebelumnya bagi ummahat yang hadir, ummahat akan pernah mengetahui apa yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang fi'il, kata kerja. Bahwasanya al-fi'lu, kata kerja dalam bahasa Arab, apabila ditinjau dari zaman, dari waktunya, al-fi'lu itu kata kerja. Min haitsu zaman, apabila ditinjau dari segi waktunya, yanqasimu ila salasati aqsam. Dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya fi'il madhi, fi'il yang lampau. Artinya kalau menggunakan fi'il madhi berarti maknanya sudah berlalu, lampau, sudah terjadi. Misal yang sudah kita pelajari, dhahaba, artinya telah pergi. Ghasala, telah mencuci. Kataba, telah menulis. Adapun yang kedua adalah fi'il mudhari, yang akan kita bahas insyaallah. Kata kerja yang sedang berlangsung, atau akan datang, atau terus menerus. Adapun yang ketiga namanya fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, yang digunakan untuk memerintah. Nah, insyaallah fi'il amr ini nanti akan kita bahas setelah fi'il mudhari di pelajaran ke-14. Namun sebelumnya biasa ya, kita ujian dulu nanti fi'il mudhari. Baru kalau sudah paham, baru nanti kita masuk fi'il amr. Baik ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan ringkasan sedikit saja tentang fi'il mudhari ini yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke percakapannya, yang bisa ummahat lihat di layar kacanya masing-masing. Nah, di sini saya akan sampaikan pada ummahat sekalian tentang fi'il mudhari. Sudah lihat ya? Mudah-mudahan terlihat jelas. Baik ummahat, bisa diperhatikan di sini.
makna fi'il mudhari, biar saya tidak menulis papan tulis. Nanti kalau memang perlu ditulis, saya akan arahkan layarnya ke papan tulis. Biar mempersingkat waktu, saya cukup menjelaskan dari tulisan yang saya tulis. Perhatikan ya, mudah-mudahan terlihat jelas. Baik, saya tanya dulu pada Umahat yang sudah masuk. Untuk suaranya terlihat ya, untuk tulisannya terlihat jelas ya, tulisannya ya. Jelas, jelas. Baik. Jelas. Baik. Jadi perhatikan di sini bahwasannya fi'il mudhari, apa sih fi'il mudhari? Saya berikan ringkasannya di sini, huwa madalla ala hadatsin fi zamanil hali awal istiqbali awal istimrar. Fi'il mudhari itu adalah fi'il kata kerja madalla ala hadatsin yang menunjukkan atas satu kejadian. Madalla sesuatu yang menunjukkan dalla ala hadatsin satu kejadian fi zamanil hali di waktu yang sedang terjadi. Awal istiqbali atau waktunya akan datang. Awal istimrari atau waktunya dikerjakan terus-menerus. Misal contoh di sini saya tulis yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Saya tebalkan kata yadhhabu di sini. Nah, yadhhabu ini namanya fi'il mudhari. Yadhhabu ini namanya fi'il mudhari. Lihat yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yaum. Artinya Ali pergi ke sekolah kulla yaumin. Kapan kulla yaum itu? Kulla yaum artinya setiap hari. Nah, tidak bisa Umahat tulis atau membuat kalimat zahaba aliyun ilal madrasati kulla yaum. Hal ini salah. Kenapa salah? Karena zahaba itu fi'il madhi, waktunya sudah lampau. Kalau mau kulla yaum, waktunya terus-menerus, maka kita harus ubah. Kata zahaba ini menjadi fi'il mudhari. Bagaimana Ustaz cara merubahnya? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Zahaba lampau, tidak bisa kita artikan kulla yaum. Sehingga kalau umat ingin gunakan setiap hari, maka diubah kata zahabanya menjadi yadhabu. Yadhabu aliyun ilal madrasati kulla yaum. Contoh lagi, misalnya di bawahnya saya tulis, saya hapus ini. Adrusul lughatal arabiyyah fi madrasati al-ansar atau fi al-ansar. Adrusu adalah fi'il mudhari. Adrusu adalah fi'il mudhari. Dikenal dengan tanda ada a di depannya. Saya belajar bahasa Arab di al-ansar. Kapan ini waktunya? Nah, kalau tidak ada waktunya, berarti kita bisa terjemahkan saya sedang belajar bahasa Arab. Atau bisa diartikan lain, saya akan belajar bahasa Arab. Atau bisa diartikan saya belajar bahasa Arab terus-menerus. Karena tidak ada waktunya, tergantung konteksnya. Jadi bisa umat tambahkan ad-dusul lughatal arabiyyah fil ansar al-an, begitu. Sekarang. Atau ad-dusul lughatal arabiyyah kulla yaumil jum'ah. Saya belajar bahasa Arab setiap hari Jumat, artinya terus-menerus. Setiap Jumat belajar. Atau ad-dusul lughatal arabiyyah godan, besok. Artinya belum belajar, tapi baru besok. Ini menjawab terus-menerus. Tapi tidak bisa umat bilang ad-dusul lughatal arabiyyah fil ansar amsi. Amsi artinya kemarin. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kemarin menunjukkan lampau. Berarti kata kerjanya tidak boleh pakai mudhari, harus pakai madhi. Baik, ini dimaksud dengan fi'il mudhari. Fi'il yang menunjukkan waktu yang sedang berlangsung, akan datang atau terus menerus. Nah, insya Allah nanti kita juga akan bahas bahwasannya fi'il mudhari memiliki 6 bab. Memiliki 6 pintu. Artinya 6 bentuk yang perlu kita hafal nanti insya Allah. Ya, pada umat yang masuk pada pekan lalu, mungkin sudah mengetahui setidaknya gambarannya. Yang baru hadir nanti insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, bab fi'il mudhari ada 6. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Misal kataba yaktubu. Nah, ini fi'il mudhari'nya dibuat jadi yaktubu. Lihat pada ainnya tu. Nah, di sini saya tebalkan tu. Nah, tu. Yaktubu. Tidak boleh kita bilang kataba yaktibu, kataba yaktabu. Tidak boleh, harus tu. Kenapa?
Karena kataba itu masuk pada bab awal. Berarti fi'il mudhari'nya harus yaktubu. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Misalnya jalasa yajlisu. Tidak boleh kita bilang yajlusu atau yajlasu. Sudah satu paket begini. Sudah satu babnya maksudnya. Tidak boleh masuk pada bab lain. Bab yang ketiga, maaf ya ini salah tulisnya ya. 3. Bab 3, fa'ala yaf'alu. Misalnya dhahaba yadhabu. Tidak boleh umat ganti yadhibu atau yadhubu. Harus masuk pada babnya. Yadhabu. Kemudian bab yang keempat, fa'ila yaf'alu. Misal sami'a. Ininya mi. Bukan ma. Sami'a tidak boleh kita baca sama'a. Tapi sami'a. Mudhari'nya yasma'u. Yang artinya mendengar. Kemudian ada bab yang kelima. Fa'ulu yaf'ulu. Kaburo yakburu. Artinya besar. Nah, kaburo yakburu besar. Ustaz, besar kan bukan kata kerja. Dia kata sifat. Nah, insya Allah nanti akan saya bahas. Dan pernah saya sampaikan di pekan sebelumnya bagi umat yang hadir. Kenapa dalam bahasa Arab ada makna kata sifat tapi berbentuk kata kerja. Bagi umat yang tidak hadir nanti akan saya bahas sekala di latihan. Kaburo yakburu. Begini babnya. Besar artinya. Adapun bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Artinya mengira. Nah, penting kita mengetahui bab ini. Nanti kita akan belajar mengetahui bab ini. Karena kalau kita salah dalam menentukan bab, maka nanti arti dalam bahasa Arabnya bisa salah. Bagaimana saya pernah sampaikan pada umat sebelumnya. Misal contoh, qala. Kalau mudhari'nya yaqulu, artinya berkata. Tapi kalau kita masukkan pada bab yang berbeda, qala, kemudian kita buat yaqilu, masuk babnya yang fa'ala yaqilu. Maka artinya tidur siang. Jauh sekali. Salah bab bisa salah arti. Qala yaqulu berkata, qala yaqilu tidur siang. Jauh sekali. Dari kata qailulah. Jauh salah bab. Demikian misal kita buat hasiba, kemudian yahsabu. Hasiba yahsabu. Artinya mengira. Tapi kalau kita baca hasiba, babnya sama nih. Tapi kita baca dengan yahsibu, semua salah harokatnya, itu artinya berbeda. Ya hasiba yasibu, artinya menghitung. Begitu. Jauh sekali ya, lihat perhatikan. Salah bab bisa salah arti. Oleh karena itu nanti kita akan bahas juga fi'il mudhari dalam pelajaran ini dari sisi mengetahui bab-babnya. Dan bagaimana ya cara kita merubahnya dari fi'il madi ke mudhari. Bagaimana cara kita merubah juga domir yang ada pada fi'il mudhari dan bagaimana cara penggunaannya. Ini mungkin mukadimah secara singkat ya yang saya bahas tentang fi'il mudhari yang akan kita bahas. Adapun secara terperinci insya Allah nanti akan kita bahas di latihan-latihannya yang sudah disediakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, sampai sini saya tanya sama Umahat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dipahami ya sampai sini ya, insya Allah. Ya Allah, Ustaz. Baik, ini mukadimah. Barakallah. Kalau ini pola-polanya itu sudah ditentukan ya Pak Ustaz, ini harus dihafal. Betul, harus dihafal Bu Nita. Nah, oleh karena itu nanti insya Allah akan kita pelajari sama-sama bagaimana cara mengetahui polanya. Ini hanya mukadimah ya Bu, gambaran yang akan dipelajari. Paham ya Bu ya? Nomor 3 kan ada intinya ya Ustaz. Kenapa Bu? Pintu lama-lama berlangsung gitu. Gimana Bu? Tanyaannya? Nomor 3 nggak ada contohnya. Nomor 3 ada. Iya. Nomor 3 ada. Zahaba Zahaba habu. Oh iya, tadi nggak ada. Iya, tadi nggak ada. Baik. Ini hanya mukadimah ya umahatnya. Saya yang menyampaikan inilah pembahasan yang nanti akan kita bahas. Adapun untuk lebih jelasnya nanti insya Allah akan kita bahas sama-sama secara terperinci ya. Bisa dipahami sampai sini dulu ya. Saya akan bahas nanti insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ini baru gambaran saja yang akan kita bahas. Baik. Umat sekarang bisa lihat di kitab Durusul Lughahnya masing-masing. Kita akan mulai pembahasan fi'il mudhari ini dengan membaca percakapan. Baik, Umahat, mohon maaf ya. Ini zoomnya tinggal 3 menit lagi. Daripada nanti saya lupa, tiba-tiba mati sendiri. Mendingan sekarang saya matikan dulu ya zoomnya. Mohon maaf, Mas, perhatikan semuanya. Saya akan keluarkan semua dari Zoom. Kemudian silakan umat nanti masuk lagi ya. Sebelum nanti dimatikan oleh Zoomnya. Bisa dipahami ya? Nah. Saya akan keluarkan. Nanti umat masuk. Paham ya? Paham ya? Siap, Ustaz. Baik. Dan kaget ya saya keluarkan ini. Saya keluarkan masuk lagi. Iya. Nah. Saya kaget. Ada rekamannya insya Allah nggak akan terputus. Saya rekam juga insya Allah.
Ah. Baik, sambil saya tunggu yang lain ya. Ya, Ustaz. Jangan lupa tombol suara diaktifkan lagi, Ummahat. Tombol suara jangan lupa diaktifkan lagi ya. Bagi Ummahat yang mengaktifkan video, saya harap untuk di nonaktifkan videonya ya. Saya perhatikan Ummahat yang sudah masuk, hati-hati ya. Suara maksud saya diperhatikan tombol suaranya dihidupkan, tombol suara dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan tidak akan mendengar suara saya. Saya ulang lagi, perhatikan Ummahat. Baik. Sudah masuk semua ya? Saya mulai lagi insya Allah. Sudah. Baik, barakallahu fiik. Nah. Baik, Ummahat perhatikan di layar kacanya masing-masing ataupun yang memegang bukunya di rumah bisa dilihat di bukunya di pelajaran ke-10. Kita akan memulai dengan membahas contoh percakapan yang diberikan oleh penulis. Dan dalam percakapan ini penulis akan menyampaikan pada kita tentang penggunaan fi'il mudhari'. Akan menjelaskan pada kita tentang penggunaan fi'il mudhari'. Saya perhatikan percakapan ini berlangsung antara Musa dan Zakaria. Saya akan bacakan terlebih dahulu percakapan ini. Ummahat diperhatikan ya, cara membacanya seperti apa. Nanti kemudian saya minta 2 orang. Nanti saya akan yang aktifkan. Siapa aja yang nanti 2 orang ini. Untuk mempraktekkan membaca antara Musa dan Zakaria. Nanti akan saya tunjuk ya langsung di layar kaca, di layar saya nanti. Saya perhatikan ya Ummahat, diperhatikan semua. Saya akan bacakan contoh percakapan yang diberikan oleh penulis yang terjadi antara Musa. Hadal hiwar yaduru baina Musa wa Zakaria. Antara Musa dan Zakaria. Bismillah. Dahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Faqala libnihi Musa, aina abuka? Dahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Na'am. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Wa ahyanan fi sa'ati saminati. Mada yaf'alu fil baiti? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Mata yadhhabu ilal masna'i? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri? La yadhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Masna'una laysa bikabirin.
ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa 'ishruna 'amilan wa muhandisani. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. Saya ulang. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Baik. Sekarang saya minta 2 orang untuk membacanya. Saya minta ya, ini tolong 2 orang baca. Saya akan hidupkan 2 orang di sini. Saya minta ketua kelas Bu Indri. Siap Ibu ya? Kemudian tadi yang awal-awal masuk Bu Indri. Halo Bu Indri, ikut bareng saya Bu. Ya Ustaz. Iya, siap ya Ibu baca ya. Bu Indri, kemudian saya minta di sini ada Bu Ading paling atas. Silakan Bu Ading. Ya, Bu Ading bisa dengar ya? Nah, Bu Ading. Halo? Ya, siap. Ya Ustaz. Baik, siap Ibu ya. Siap. Bu Indri, Bu Indri jadi Musa. Bu Ading jadi Zakaria. Paham tunna? Naam. Pahami? Fahimna. Ya. Paham Bu Indri juga ya? Fahimti? Bu Indri? Ya insyaallah Ustaz. Ya, baik. Saya bacakan ya. Dhahaba Zakaria li ziyarati Ya, ya, Hamidin. Ustaz. Nah, silakan Bu Indri, ikra. Silakan Bu Indri. Bindri? Ikra'i. Ya. Baca. Musa ya. Iya. Aina abuka? Hah? Yang mana? Dari atas dulu. Dhahaba Zakaria. Sih? Sebentar Ustaz. Iya. Kelihatan nggak? Ibu lagi Oh, ngapain iya. nih? Lagi. Dhahaba Ah, Zakaria ulang coba. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك؟ Bagus. Saya yang jadi Musa. Zakaria. Ibu Musa aja deh. Oh, saya jadi. Naam. ذهب إلى السوق. Nah, maaf. Jawab ya sedikit terus. Bindri? أيذهب إلى السوق كل يوم؟ Nah, نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. bagus. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة 7 وأحيانا في الساعة 8. Masya Allah. Jamil. Terus. Bentar. Nah, ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. Jamil. متى يذهب إلى المصنع؟ Jamil. يذهب في الساعة 9:30. Jamil. ومتى يرجع من هناك؟ Ahsan. يرجع في الساعة 1:30 أو الثانية أو الثانية. نعم. Ahsan. Terus. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى؟ Marratan. Ulang lagi. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى يا أستاذ. Sahih. Marratan ukhra. Sahih. Ulang lagi. مرة أخرى بعد الظهر. لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبة بعد صلاة العصر. Bukan maktabati Bu Adi. Ini maktabihi. مكتبه أفضل. Nah, iya, ulang lagi. بكرر. نعم. Karir. لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. Mumtaz. Bagus. Terus. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ Amilan. Bukan amalan. Amilan. Ulang lagi. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. Jamil. Ahsan.
Fitri. Bu Indri. As-sa'atu anat tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. Bukan begitu, intonasinya La'al. salah. Ulang. Wa ma raja'a abuka. Begitu, ulang lagi, Bu Indri. Dimatiin sama Bu Indri. Bu Indri. Ganti Ustadz. Hah? Ini sama Bu Indri dimatiin, suaranya dimatikan sama Bu Indri. Nah, Oh, saya salah. hidupkan dulu ya. Bu Indri, saya ngatur suara, Bu. Ibu nggak usah ngatur suara. Tenang aja, saya ngatur suaranya. Nah, Kepencet Ustaz. iya kepencet. Makanya ulang. Ulang lagi, Bu. Begini Bu intonasinya. Wa ma raja'a abuka. Begitu lagi. Ya. Wa ma raja'a abuka. Sahih. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Ahsan kama. Barakallahu fikuma. 6. Barakallahu fikuma. 6. Satu lagi deh saya berikan ya. Coba Bu Opi. Nah, Bu Opi nih tadi udah masuk. Bu Opi dengan Bu Opi dengan Bu, ini ada Bu Rahmawati. Silakan. Saya Zakaria ya Ustaz. Boleh, Ibu Zakaria, silakan. Bu Ovi duluan ya. Bu Opi, halo Bu Opi. Suara Ibu, halo, coba Bu, bersuara Bu Opi dulu. Bu Salah, halo Bu Opi. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, kedengaran. Baik. Halo. Ya, Ibu paham ya, Ibu baca Musa ya, Bu Rahmawati Zakaria. Ya. Nah, silakan dicoba dulu. Nah, Iqra'i. Zahaba Zakaria li ziyaratin Hamidin ba'da salatil fajri walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibni Musa aina abuka. Sahabatnya? Itu Bu Rahmawati yang Musa, maaf kebalik Bu. Ibu Musa. Oh, kebalik. Kebalik. Anda yang mana Ustaz? Bu Rahmawati Musa yang jawab tadi. Aina abuka, Bu Rahmawati jawab. Zahaba ila suki. Nah, terus. Ayazhabu ila suqi kulla yaumin. Naam. Yazhabu daiman ila suki ba'da sholatil fajri. Nah. Mata yarji'u minas suqi. Nah. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Wa ahyanan fi sa'ati saminati. Jamil. Maza yaf'alu fil baiti. Nah. Yaqra'us suhufa wa yasma'ul ahbaro minal iza'ati. Nah. Mata yazhabu ilal masna'i. Yazhabu fi sa'ati tasi'ati wan nasfi. Wan nisfi, bukan nasfi, nisfi. Wan nisfi. Nah. Yazhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Jamil. Wa mata yarji'u minal hunafwan wa mata yarji'u min hunaka. Nah. Yarji'u fi sa'ati wahidati wan nisfi awsaniyati. Awis, berarti awis saniyati. Awis. Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. Jamil. Terus. Ayazhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Nah. La yazhabu ba'da zuhri. Nah. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Jamil. Ahsan. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Nah. Masna'una laisa bikabiri. Ya'malu fihi ulang, bikabirin. Oh, bikabirin. Nah. Masna'una laisa bikabirin. Nah. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Masya Allah. Wa muhandisani. Sahih. Terus. As-sa'atul ana tasi'atu ilal afan.
As-sa'atul ana tasi'atu ila rukba ila Ila rukba rubah. afan. As-sa'atul ana tasi'atu ila rub'an wa ma raja'a abuka. Ada salah Bukan Ustaz ya. pertanyaan intonasinya. Wa ma roja abuka. As-sa'atul ana tasi'atu ila rukban. Bukan Ila rukban, rub'an. rubaan, bukan rukban. Kalau rukban beda Rub'an. ya, rubaan, rubaan. Apa Ustaz? Ulang lagi. Iya. As-sa'atul ana tasi'atu ila rub'an wa ma raja'a abuka. Nah, La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiron. iya, barakallahu fikum. Cukup ya. Tidak berhati. Nah, saya kira 2 orang saya cukup ya. Anak mempersingkat waktu. Saya tanya dulu Bu Indri. Ketua kelas, Bu Indri, 2 orang saja cukup nggak apa-apa Bu? Kalau Bu Indri ketua kelas? Ya, cukup Ustaz. Cukup ya, nggak apa-apa ya? Cukup, Ustaz. Ya baik, biar kita maknai bersama ya, maknai di sini ya. Nanti gantian lagi yang lainnya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Saya takutnya nggak cukup waktunya. Mohon dimaklumi ya, Ummahat ya. Nah. Baik. Perhatikan Ummahat di kalimat ini semuanya. Dahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Lihat bentuknya dahaba. Ini bentuk fi'il madhi namanya. Dahaba Zakaria. Zakaria pergi. Bentuknya fi'il madhi berarti Zakaria telah pergi. Li ziyarati Hamidin. Nah, perhatikan li ini huruf jar Ummahat. Ziyarati, ziarah artinya mengunjungi. Li ziyarati, nantinya ini kasrah karena li-nya. Li ziyarati Hamidin. Hamidin ikut kasrah karena mudhof ilaih dari kata ziarah, mengunjungi Hamid. Karena ziarah ini bentuk isim ya Ummahat ya. Maknanya makna kata kerja, artinya mengunjungi. Kalau saya tanya baik, saya buka dulu sama Ummahat. Ziarah itu mengunjungi. Mengunjungi kata kerja atau kata benda? Kerja. Kata kerja kan ya? Iya. Tapi perhatikan dalam kalimat ini, ziarah yang bermakna kata kerja, ini dalam kalimat ini isim. Nanti insya Allah pada pelajaran 11 kita akan mengenal bahwasanya kata kerja itu bisa jadi satu kata yang diisimkan atau dibendakan. Nah, ziarah ini namanya masdar. Nah, kita akan belajar. Intinya, saya sampaikan, ziarah ini masdar, dia isim. Cuma maknanya seperti kata kerja. Artinya, mengunjungi. Li ziyarati Hamidin, untuk mengunjungi Hamid, ba'da salatil fajri. Ba'da, zoroh, setelahnya menjadi majrur, ba'da salatil fajri. Setelah salat fajar. Walakinnahu. Baik, umat masih ingat apa arti dari walakin? Tetapi. Iya, akan tetapi. Akan tetapi. Walakinnahu, akan tetapi, lihat di sini, akan tetapi hu. Nah, ini walakin yang sudah kita bahas ya di pelajaran sebelumnya, dia termasuk dari saudara-saudaranya inna, butuh isim dan khobarnya. Walakinnahu, akan tetapi dia, ini sebagai isim lakinna. Dianya kembali ke Hamidin. Walakinnahu, maksudnya akan tetapi Hamid, afan. Saya ulangi, walakinnahu akan tetapi Zakaria, hunya bukan kembali ke Hamid. Hu ini kembali Zakaria, akan tetapi dia Zakaria ma wajadahu. Baik, ma ini yang bersambung dengan fi'il madhi menunjukkan arti tidak. Sesuai yang sudah kita pernah pelajari. Ma wajadahu, akan tetapi dia Zakaria tidak wajada mendapatkannya. Nah, hu ini kembali ke Hamid. Lihat, dominnya sama-sama hu karena sama-sama muzakkar, cuma beda kembalinya. Hu kembali ke Zakaria, hu yang kedua kembali ke Hamid. Akan tetapi dia, maksudnya Zakaria, tidak mendapatkannya fil baiti, di rumah. Faqala libnihi Musa. Faqala ini yang berkata Zakaria, berkata kepada anaknya. Hi-nya ini kembali ke Hamid, kepada anaknya, itu anaknya Hamid, namanya Musa. Aina abuka, bertanya di mana ayahmu? Baik, coba nanti saya bantu berterjemahkan biar di grup kita agak sedikit hidup ya.
Coba saya ingin minta Bunita yang sudah nomor tadi. Halo Bunita. Oh, iya Pak Ustaz. Ya, coba ini baca lagi. Iya Pak Ustaz. Dhahaba ila suqi. Coba dibaca itu. Yang atas, yang mana sih Pak Ustaz? Yang tadi saya sampai mana? Yang Zahaba Zakaria. Iya. Coba baca dulu. Zahaba Zakaria. Oh ya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da sholatil fajri. Iya, tadi sudah saya terjemahkan. Bagaimana terjemahnya Bu? Coba. Telah pergi Zakaria untuk mengunjungi Hamidin setelah sholat subuh. Iya, sahih. Terus? Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala libnahu Musa. Libnihi. Aina abuka. Libnihi. Ingat hati-hati. Libnihi ada li-nya. Libnihu Musa. Libnihi bukan nihu, nggak ada nihu. Libnihi. Nah. Oh. Libnihi Musa. Aina abuka. Iya, terjemahkan lagi coba. Akan tetapi dia itu Zakaria tidak menemukan di dalam rumah. Ya. Dalam rumah itu tidak menemukan itu apa namanya? Hamid. Betul. Ma wajidahu. Tidak menemukannya di dalam rumah. Ya. Kemudian berkata kepada anaknya Musa. Di mana ayahmu? Masya Allah, barakallahu fi. Cukup bisa dipahami Bu Nita berarti ya. Tadi mendengar ya, menyimak ya. Hasan. Insya Allah. Insya Allah. Baik, barakallahu fi. Hasan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Musa ini anaknya Hamid berkata kepada Zakaria yang berkunjung. Mau mengunjungi Hamid tapi nggak ada. Ketemunya sama anaknya namanya Musa. Ditanya Musa sama Zakaria. Aina abuka? Di mana ayahmu? Abuka, ini ada wawu karena abuka namanya asmaul khamsah. Semoga diingat ya. Yang sudah pernah kita bahas. Aina abuka? Di mana ayahmu? Musa berkata, Zahaba ila suqi. Zahaba, dia pergi. Maksudnya dia di sini Hamid. Ayahnya Musa. Dia pergi ke pasar ila suqi. Lihat kemudian Zakaria bertanya lagi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Lihat bentuk fiilnya berubah nih. Dari zahaba menjadi yadhabu. Ini menunjukkan fiilnya mudhari. Kenapa kok diubah jadi mudhari? Karena waktunya umat bisa lihat kulla yaum. Kulla yaum. Kulla yaum artinya setiap hari. Kalau setiap hari tidak bisa pakai madhi. Digunakan mudhari. Maka Zakaria berkata, ayadhabu ila suqi kulla yaum. Apakah ia pergi ke pasar kulla yaum setiap hari? Kemudian Musa menjawab, Naam, yadhabu daiman. Lihat pasti pakai menggunakan mudhari. Karena daiman, tulis ya, artinya di bukunya masing-masing, daiman, artinya selalu, terus menerus. Naam, yadhabu daiman ila suqi. Iya, dia selalu pergi, daiman. Lawannya ahyanan. Nanti kita akan lihat di sini ada ahyanan. Ahyanan terkadang, daiman selalu. Tapi harus pakai mudhari, nggak boleh pakai madhi. Misal umat ingin bilang, saya selalu belajar bahasa Arab. Di setiap Jumat. Ana addusul lughatal arabiyyah daiman. Fi yaumil Jum'ah. Ana addusul lughatal arabiyyah daiman fil masjid. Saya selalu belajar bahasa Arab di masjid. Daiman itu selalu, terus menerus. Naam, iya. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Iya, dia, si Hamid ini, bapaknya Musa, selalu pergi ke pasar ba'da sholatil fajri. Setiap selesai sholat fajar. Kemudian Zakaria bertanya, Mata yarji'u minasuki? Lihat umahat, masih menggunakan mudhari, tapi artinya sekarang bukan terus-menerus. Karena nggak ada arti kulla yaum atau daiman, tidak. Ini menunjukkan, lihat, mata yarji'u minasuk, kapan dia akan. Nah, karena terjemahkannya akan, karena belum terjadi. Yarji'u dari kata roja'a, madinya yarji'u.
Mata yarji'u minasuqi, kapan dia akan kembali dari pasar? Nah, di sini kita faedah ya, umat perhatikan kalau kita mendapatkan fi'il mudhari, jadi artinya itu tergantung konteks kalimat. Bisa artinya sedang belajar, atau sedang kembali, atau akan kembali, atau terus-menerus kembali. Itu tergantung konteks. Nah, di sini sekarang kita artikan kapan dia akan kembali dari pasar, belum kembali. Karena mudhari bisa menunjukkan akan. Kemudian Musa menjawab, yarji'u fi sa'ati sabi'ati. Dia akan kembali fi sa'ati sabi'ah, pada jam 7. Nah, ini perhatikan bentuk jam yang pernah kita pelajari. Fi sa'ati sabi'ah, pada jam 7. Dari kata sab'ah, kalau jadikan jam, fi sa'ati sabi'ah. Kalau jam 8, fi sa'ati saminah. Kalau jam 9, fi sa'ati tasi'ah. Al-ashirah, bisa dilihat dalam diktat di pelajaran yang ketiga ya umahat ya. Bisa nanti dilihat lagi di diktat yang pernah saya berikan pada umahat di pelajaran 3 jilid 2. Yarji'u fi sa'ati sabi'ah. Dia akan kembali pada jam 7. Wa ahyanan, kata Musa. Dan terkadang, lihat nih ahyanan, terkadang. Fi sa'ati saminah. Terkadang dia akan kembali pada jam 8. Jadi Hamid itu kebiasaannya pergi ke pasar tiap hari. Kembali lagi ke rumah pada jam 7 atau jam 8. Sebelum saya lanjutkan, coba yang sudah masuk di sini Bu Salihah. Assalamualaikum Bu Salihah. Waalaikumsalam. Dengaran Ibu ya. Coba baca lagi Bu dari Dhahaba ila suqi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Dhahaba ila suqi. terus. Langsung? Ya, Ya. terjemahkan dulu Mas. Ayat Dhahaba ila suqi artinya? Dhahaba ila suqi. Zakaria pergi ke pasar. Ya, terus lanjutkan. Ya. Ayat dhahabu ila suqi kulla yaumin. Artikan. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Ya, terus. Ya. Naam, yadhhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Ya. Dia pergi setiap hari ke pasar setelah salat subuh. Baik, setiap hari dari mana? Setiap hari dari mana? Daiman itu apa Ustaz? Daiman Selalu. Iya. Ya. Kalau tiap hari kula yaum, selalu aja ya diterjemahkannya ya. Selalu. Ya. Naam. Dia selalu pergi ke pasar setiap salat subuh, setiap selesai salat subuh. Ya, terus. Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia pergi ke pasar? Kapan dia kembali dari pasar? Ya, kembalinya sedang, entar dulu, dia kembalinya sedang, akan atau terus menerus? Apa ya? Kapan dia? Terus menerus mungkin ya. Enggak, yang betul. Lanjutan dari pertanyaan akan. Bukan? Iya, ini diterjemahkan akan. Kapan dia akan kembali dari pasar, begitu. Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia akan kembali dari pasar? Sahih. Yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati tsaminati. Dia akan kembali pada jam 7. Ahyanan apa Ustaz? Ahyanan, nah, ketinggalan Ibu ya, terkadang. Terkadang. Ya. Dan terkadang pada jam 8. Iya, dan kadang pada jam 8. Bisa dipahami Ibu ya sampai sini ya? Ya. Paham sih insyaallah. Insyaallah. Iya, baik. Barakallah. Saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yang belum baca siap-siap ya. Nanti saya minta suruh baca. Nah, kemudian Zakaria bertanya pada Musa. Mada yaf'alu fil baiti? Mada yaf'alu fil bait? Fil baiti kasar karena ada fi-nya. Mada, apa yang? Apa yang, bukan apa yang manggil ke kekasihnya ya. Apa yang, apa yang? Mada, apa yang, pertanyaan. Apa yang? Yaf'alu fil baiti, apa yang dia selalu lakukan. Nah, ini yaf'alunya mudhari. Menunjukkan arti bisa terus-menerus. Apa yang biasa dia lakukan fil baiti, di dalam rumah. Kemudian Musa menjawab, yaqra'us suhufa, lihat pakainya mudhari karena menunjukkan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Salah kalau pakai qara'a suhufa, kalau pakai qara'a dia telah membaca, sudah lewat. Qara'a berarti
Qara'a wantaha. Dia membaca sudah nggak baca lagi. Itu namanya qara'a. Kalau yaqra'u terus menerus. Ini namanya mudhari'. Artinya Hamid, bapaknya Musa, biasa membaca koran-koran, suhuf jamak dari sahifah, wa yasma'ul akhbara, dan biasa yasma' dari kata sami'a yasma', mendengar. Al-akhbara jamak dari kata khobar, khobar berita, akhbar berita-berita. Minal ida'ati, minal ida'ah, dari siaran. Bisa siaran radio atau siaran berita. Siaran radio atau siaran televisi. Maaf ya. Ida'ah itu umum, artinya siaran. Kalau radionya bahasa Arabnya radio. Radio, gitu pakainya radio. Pakai da, yu. Atau bisa media. Kalau radionya namanya media. Begitu ya. Kalau butuh ditulis papan tulis, sampaikan ya. Nanti saya tulis. Wa yasma'ul akhbara minal ida'ati. Dan dia biasa mendengar berita-berita dari siaran. Kemudian Zakaria bertanya, mata yadhabu ilal masna'i? Kapan dia akan pergi? Nah nih, sekarang akan. Kapan dia akan pergi ke pabriknya? Masna itu pabrik. Mata yadhabu ilal masna'i? Kapan dia pergi ke pabrik? Masna artinya pabrik. Kalau perusahaan namanya syarikah. Pakai shin, ra, ka, ta, syarikah. Baik, untuk biar lebih jelas saya tulis ya di papan tulis. Biar rumah ingat. Rumah nanti nulis juga di rumah. Lihat ya, papan tulis ya. Tadi ida'ah artinya siaran. Siarannya umum. Bisa siaran radio, bisa siaran televisi, dan seterusnya. Namanya ida'ah. Kalau radionya, bahasa Arabnya bisa radio. Itu sudah jadi bahasa Arab. Radio. Atau bisa media, pakai za. Media. Nih, pakai ain. Ini namanya radio. Radio, media. Yang tadi apa tuh satu lagi? Saya lupa. Syarikah, masna. Nah. Satu lagi masna pakai ain, masnaun, pabrik yang memproduksi satu barang ya. Kalau perusahaan syarikah. Syarikah bisa lihat di sini tulisannya. Perusahaan. Kantor lah. Satu lagi maktab. Nanti ada maktab, kita akan belajar nanti ada di dalam percakapan maktab. Nah ini bisa meja, bisa kantor artinya. Artinya ruang kerja, maktab. Nah biasanya umat kalau lihat di pesantren atau di universitas Islam ya, yang khusus ngebahasa Arab, biasanya ada maktabul mudarris. Tulisan di di pintu, di atas pintu ruangan guru itu, tulisan kalau dalam bahasa Arab maktabul mudarris begini. Maktabul mudarris maksudnya bukan meja guru, bukan. Ini maksudnya kantor guru. Nah, begitu maksudnya. Atau ruangan guru, ruang kerja guru. Jadi maktab itu bisa meja, bisa ruang kerja, atau kantor. Ya, kantor, ruang guru. Ruang kerja lah sebenarnya. Ruang kerja. Nah, bisa kelihatan ya. Ini kosakata ya, menambah kosakata. Baik, coba saya tanya ke Umahat ya. Semuanya. Kelihatan nggak itunya, tulisannya? Kelihatan ya, jelas ya. Baik. Kelihatan. Ya, baik. Ustaz, kalau maktab Ustaz, ya, yang suka haji, maktab. Itu tergantung juga. Bisa jadi artinya maktab yang di tempat haji itu artinya asal ruang kerja, Bu. Tapi yang maktab di tempat haji itu ya berarti tempat ruangan berkumpul para haji. Nah, barakallahu fiik. Begitu ya, Bu. Barakallahu Ustaz. Saya Ibu dikasih tahu. Maktab terkadang bisa arti seperti itu ya, yang mati kalau haji. Barakallahu fiik. Saya lanjutkan. Ada chatting sebentar, ada chat masuk apa ini?
Saya baca dulu ya. Bacanya makhluknya bagus-bagus. Oke, kemudian saya lanjut. Mata yadhabu ilal masna'i. Zakaria bertanya ya kepada anaknya Musa, kapan dia pergi ke masna? Ya, kapan dia pergi ke pabrik? Maka kapan dia akan pergi ke pabrik? Dia di sini maksudnya Hamid ya. Saya ulang lagi, dia di sini punya Hamid karena masih bertanya tentang Hamid pada anaknya Musa. Kapan dia itu Hamid pergi ke pabrik? Kemudian Musa menjawab anaknya, yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi, katanya. Dia akan pergi pada jam yadhabu fi sa'ati tasi'ah wa nisfi. Dia akan pergi, ini akan ya karena mudhari'. Dia akan pergi pada jam 9 wa nisfi. Nah, nisfi ini setengah. Wa nisfi artinya pada jam 9 ditambah setengah. Nah, apa maksudnya kalau jam 9 tambah setengah? Apa maksudnya Umahat kalau jam 9 tambah setengah maksudnya apa? Setengah 10. Iya, setengah 10 begitu ya. 9 setengah maksudnya setengah 9 setengah. Iya, 9 setengah maksudnya setengah 10. Nah, wow di sini kalau pakai jam itu artinya tambah. Baik, saya akan tulis di papan tulis lagi. Nanti akan disampaikan juga biar Umahat paham ya. Saya lihat lagi di papan tulis. Nah, terus lagi. Ya, saya lupa naruh penghapusnya. Hapus. Perhatikan kaidah jam yang pernah kita pelajari biar umat ingat lagi. Kalau begini, as-sa'atu at-tasi'ah. As-sa'atu at-tasi'atu pakai waw. Nah, waw ini berarti tambah. As-sa'atu at-tasi'atu wan nisfu. Berarti jam 9 ditambah setengah. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab jam 9.30, setengah 10. Tapi kalau kurang, jam 9 kurang, pakainya ila. Ini kaidah dalam mengucapkan jam. Perhatikan dalam bahasa Arab begini. As-sa'atu. At-tasi'ah, kalau saya ingin bilang jam 9 kurang 50. Kurang 50. Kurang 30, maaf ya. As-sa'atu at-tasi'atu, pakainya ila. Nah, setelah ila, kemudian setelahnya jadi mansub nakirah. Wa nisfan. Nah, begini. Apaan buan? Illa nisfan. Ya tulisannya ya. Nah, kalau pakai illa, perhatikan pakai illa. Nih, pakai illa ini berarti menunjukkan kurang. Asa atau tasyi'atu illa nisfan. Maksudnya jam 9 kurang 30. Artinya jam setengah 8. Paham ya? Atasi'atu illa nisfan. Jam 9 kurang 30. Jam setengah 9. Iya. Maaf, setengah 9. Maksudnya setengah 9. 6. Coba saya tanya dulu. Paham ya jamnya ya? Paham aja jam ya? Pakai waw apa wawarnya? Oh, udah? Tambah. Kalau ilah? Kurang. Ya, kurang. Barakallahu fiik. Baik, kalau jadi ilah tapi ingat jadi ilahnya setelahnya jadi fathah ya. Jadi fathah ilah nisfan. Nah, mansub. Jadi mansub nakirah. Baik, Umat, sebentar lagi ya. Saya sampaikan. Ya, qadarullah ini Zoom-nya sudah mau 40 menit. Ya, sudah menunjukkan tinggal 1 menit lagi. Maka saya minta nanti masuk lagi ya. Saya akan keluarkan, kita masih ada waktu 40 menit lagi. Saya akan keluarkan dulu ini Zoom-nya. Silakan nanti umat masuk lagi ya. Ya, karena saya bilang tadi ini versi gratis, jadi mohon maaf ya ada kekurangannya. Ya, saya keluarkan dulu ya. Baru kemudian masuk lagi. Nah, nanti kalau pakai berbayar sudah susah, pakainya harus pakai kartu kredit, kemudian itu repot sekali. 6. Silakan masuk. Nah.
Sambil saya tunggu dulu yang lain ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Sudah masuk semua. Coba saya lihat dulu sebentar, mohon bersabar. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Musa menjawab, kalau ditanya oleh Zakaria, siapa ini yang ada pesan masuk sebentar? Nah, kemudian Musa melanjutkan, yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Dia akan pergi lagi ke pabriknya pada jam 9.30 atau jam setengah 10. Kemudian Zakaria bertanya, wa mata yarji'u min hunaka? Dan kapan dia akan kembali min hunaka, dari sana? Musa menjawab, yarji'u fi sa'atil wahidati wa nisfi awisaniyah. Dia akan kembali, artinya pulang dari pabrik fi sa'atil wahidati wa nisfi awisaniyah. Sebentar Umahat. Dia akan kembali pada jam 1 wa nisfi awisaniyah. Dia akan kembali pada jam 1 lewat setengah, atau jam 1 setengah, atau jam 2. Artinya berangkatnya jam 9, pulangnya jam 1 atau jam 2. Lihat di sini ya, dia akan kembali pada jam 1 setengah atau jam 2. Kemudian Zakaria bertanya, ayat habu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Apakah dia akan pergi ke pabriknya marratan ukhra? Nah, marratan ukhra, perhatikan kata marratan ukhra artinya sekali lagi. Ayat habu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Apakah dia akan pergi ke pabriknya sekali lagi marratan ukhra ba'da zuhri, setelah salat zuhur? Kemudian Musa menjawab, la yadhhabu ba'da zuhri, tidak. Nah, la di sini artinya tidak, bersambung dengan fi'il mudhari. Kalau ma temannya fi'il madhi, kalau la temannya fi'il mudhari. Perhatikan ma di sini ya. La yadhhabu, bukan pakai la ma yadhhabu, tapi pakainya la, karena la ini untuk fi'il mudhari seperti yang sudah kita bahas ya. La yadhhabu ba'da zuhri. Tidak, dia tidak pergi setelah zuhur. Yajlisuhuna, katanya dia akan duduk di sini. Fi maktabihi, lihat fi maktabihi. Nah, maktab di sini bukan di mejanya. Ya lucu kalau duduk di dalam meja. Masa duduk dalam meja? Bukan ya, maksudnya dia akan duduk di kantornya. Ini bukan maktabah, ini hi-nya itu domir. Fi maktabihi, di dalam kantornya atau di tempat ruang kerjanya. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Baik, coba saya minta Bu Tusti yang sudah dari awal. Coba Bu Tusti. Halo, Bu Tusti. Bu Tusti. Ya Ustaz. Iya, coba Ibu ikut nyimak Kak. Kalau ikut nyimak, di rumah nyimak. Iya, di rumah nyimak. Ya, silakan coba Bu dibaca dari yang ini. Mada yaf'alu fil baiti. Nah, coba. Mada yaf'alu fil baiti. Ya, artinya apa? Apa yang dia selalu lakukan di rumahnya? Terus? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbar. Ya. Akhbaro. Wa yasma'ul akhbaro minal ida'ah. Jamil. Minal ida'ati. Minal ida'ati. Jamil. Terjemahkan. Dia selalu membaca koran dan mendengar berita-berita dari siaran. Ya, lanjut.
Mata yadhabu ilal masna'i. Nah. Kapan dia akan pergi ke pabrik? Ya. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nasfi. Iya, wan nisfi. Wanisfi. Jamil. Dan dia akan pergi ke pasar dan dia akan pergi jam 9.30. Jamil, ahsan. Terus. Wa mata yarji'u min hunaka. Jamil. Dan kapan dia akan kembali dari sana? Ya. Yarji'u fi sa'ati wahidati wa nisfu Wan nisfi, ikutin sebelumnya kasrah jadi kasrah. Wa nisfi aw thani'ati. Iya, awis saniyati. Iya. Dia akan kembali jam 1.30 atau jam 2. Sahih. Terus. Ayadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da dhuhri. Jamil. Apakah dia akan pergi ke pabrik sekali lagi setelah duhur? Sahih. La yadhabu ba'da dhuhri. Jamil. Dia tidak akan pergi lagi. Yajlisu huna fi maktabi ba'da solatil asri. Jamil. Dia akan duduk di kantornya setelah sholat asar. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berarti Ibu nyimak ya, paham Ibu ya? Betul sih ya? Insya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, saya lanjutkan. Lanjutnya, perhatikan. Paragraf terakhir. Kemudian Zakaria bertanya, Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Oh, ternyata Hamid itu yang punya pabriknya. Makanya pulangnya cepat. Berangkat jam 9, pulang jam 1. Terus jam setengah 2 atau jam 2. Karena Zakaria bertanya, Kam amilan? Lihat, kam itu menunjukkan tentang jumlah. Kam amilan? Berapa pekerja? Nih, amilan itu pekerja umahat. Amil, pekerja. Ya, terkadang disebutkan dalam bahasa Arab pegawai muwazzaf. Ya, muwazzafun. Bisa amilan pekerja atau muwazzaf pegawai. Bisa lihat ya di papan tulis. Bisa ditambahin ya. Muwazzaf. Amil. Artinya amilun. Karena ada kam jadi amilan. Karena kam menjadikan fathah. Kam amilan. Begitu ya. Amilun pekerja. Kalau pegawai bisa disebutkan dalam bahasa Arab muwazzafun. Muwazzaf. Za-nya bertasydid. Muwazzafun. Artinya pegawai. Biasanya pegawai muwazzaf ini buat syarikah. Kalau amilan pekerja ini digunakan buat masna di pabrik. 6. Muwazzaf. Lanjutkan lagi. Kemudian kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Berapa pekerja yang bekerja di pabrik kalian? Fi masna'ikum. Kemudian kata Musa, masna'una laisa bikabirin. Masna'una artinya pabrik kami laisa bikabirin, tidaklah besar. Ya'malu fihi mi'atun. Ya'malu fihi, yang bekerja di dalamnya atau bekerja di dalamnya mi'atun wa khamsatun wa 'ashruna 'amilan. Nah, ini umat tadi belajar ini. Kaidah adat ma'dud. Kaidah adat ma'dud. 25. Bekerja di dalamnya berapa? Mi'ah 100 wa khamsatun wa 'ashruna 'amilan. Bekerja dalamnya 125 saya ulang 125 pekerja wa muhandisani. Muhandisani ini bentuk isim musanna dari kata muhandisun, satu insinyur. Kalau 2 muhandisan, 2 insinyur. Maksudnya di sini 2 pekerja teknik ya, teknisi.
Bekerja di dalamnya ada 125 pekerja dan 2 teknisi. 2 muhandis. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Sekarang, as-sa'atul an, ya sekarang, ini al-annya sekarang. Sekarang as-sa'atu tasi'ah illa rub'an. Saya sampaikan tadi illa menunjukkan kurang. Sekarang sudah jam 9 illa rub'an. Kurang 1/4. Kita sudah belajar ini ya, rub'an, pecahan. Jadi kata arba'ah, rub'an, 1/4. Sekarang jam 9 kurang 1/4. Coba saya tanya Muhammad. 9 kurang 1/4 itu berapa ya? Jam berapa? 8.45. Iya, 8.45. 8.45. 45. Iya, saya 8.45. Jam 9 kurang 1/4. Artinya jam 8.45. Wa ma roja abuka. Namanya tidak. Dan abuka ayahmu belum kembali. Tadi katanya kembalinya kan jam 8 lewat ya. Kok sekarang sudah jam 9 kurang 1/4 tapi belum kembali. Apa kata Musa? La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Lihat Ummahat, la'allahu. Coba saya ingin nanya sama Ummahat. La'allahu dalam kalimat ini artinya apa? La'allahu. La'allahu apa? Masih ingat ya? La'ala apa? Apa yang tahu? Mungkin ya. Bukan. Bukan. Apa ya? Supaya. Sepertinya. Sepertinya. Ya, baik. Sepertinya. Baik, barakallahu fiik. Perhatikan Ummahat semua, saya matikan semua suaranya. Baik. La'allahu, ingat kembali la'ala itu memiliki beberapa makna diantaranya. Satu bermakna taroji, mudah-mudahan, semoga saja. Tapi ini nggak mungkin. Misalnya la'allal imtihana sahlun, mudah-mudahan ujiannya mudah, kan begitu ya. La'allal yauma, misalnya la'allal yauma, misalnya la'alla darsa sahlun, ya, mudah-mudahan pelajaran ini mudah. Nah, la'alla di sini bukan bermakna semoga, tapi la'alla yang bermakna kedua, yaitu bermakna isfaq, yaitu kekhawatiran. La'allahu, barangkali dia, begitu. Artinya saya khawatir dia, kekhawatiran. La'allahu yarji'ul yauma muta'akhiran. Boleh diartikan barangkali dia kembali pada hari ini dalam keadaan terlambat. Muta'akhiran. Muta'akhiran artinya terlambat. Jadi kita akan belajar kalau datangnya lebih awal mubakkiran. Kalau terlambat muta'akhiran. Nah di sini bisa lihat la'allahu jangan diartikan mudah-mudahan dia kembali hari ini terlambat. Salah ya. Dia salah memaknai la'ala. Karena la'ala tidak selalu semoga atau mudah-mudahan. Ini mengkhawatiran. Artinya, barangkali dia kembali hari ini dalam keadaan terlambat. Sama seperti umat, lihat misalnya ada temannya masuk rumah sakit. Kemudian keluar dari rumah sakit. Kita bilang, oh la'allahu maridun. La'allahu maridun. La'allahu maridun. Bukan kita artikan, mudah-mudahan dia sakit. Bukan. Artinya, oh barangkali dia sakit. Jadi la'ala itu bisa menunjukkan arti barangkali. Tergantung dari konteks kalimat. Ya, kalau misalnya besok mau ujian, la'allal ghodan utlah. Artinya bukan mudah-mudahan besok libur. Bukan ya, tapi apa? Ya, aduh jangan-jangan besok libur. Padahal saya sudah siap mau ujian. Ya, bisa aja seperti itu ya. Itu semua tergantung dari konteks kalimat. Bisa dipahami ya Ummahat ya? La'alla di sini ya. Nah, Ustaz. Nah, di sini la'alla bukan bermakna mudah-mudahan, tapi bermakna barangkali. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, la'alli la'altaqibikum ba'da ami hada. Kata Nabi, la'alli barangkali saya tidak bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Bukan maksudnya Nabi berharap tidak bertemu, tapi la'alli di sini bisa artinya barangkali. Nah, di sini barangkali ya, la'allahu yarji'ul yauma muta'akhiran. Barangkali dia terlambat, kembali hari ini dalam keadaan terlambat. Baik, yang belum baca, saya minta nih Bu Mardiyah. Fadhali Bu Mardiyah, ikra'i. Halo Bu Mardiyah. Ya Ustaz. Ya, Ibu masih nyimak saya Bu? Masih. Masih ya. Ibu bisa baca, kalau tidak nanti saya berikan yang lain. Dari mana? Yang ini Bu, nih kam amilan ya'malu fi masnaikum, coba Bu. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Iya, Ibu Fadiyah gimana kabarnya, sehat Bu? Ibu lama nggak kelihatan di kelas. Pergi ini Ustaz. Pergi umroh. Oh Masya Allah. Nah, silakan Ibu terjemahkan. Nggak kasih kabar. Iya, labas Bu, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah sehat Bu ya. Silakan terjemahkan. Kam amilan ya'malu fi masnaikum.
Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Masna'una laisa. Terjemahkan dulu, Bu. Terjemahkan biar saya pastikan Ibu ikut di rumah. Coba terjemahkan. Bekerja, berapa pekerja yang bekerja, ya'malu bekerja. Berapa pekerja bekerja di pabrik kalian, betul? Masna'una laisa bikabirin. Ya. Pabrik kami tidaklah besar. Betul. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Bekerja di pabrik itu, di pabrik itu ya Ustaz. Mi'atun 100 wa khamsatun wa ishruna 100 dan 25 amilan pekerja wa muhandisani dan 2 teknisi. Mumtaz. Terus, Bu. As-sa'atul anat tasi'atu illa rub'an. Mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan Ibu terjemahkan. Jam sekarang menunjukkan. Sekarang jam tasi'atu jam 9 illa rub'an. Kurang seperempat. Bagus. Ahsan. Wa ma roja'a abuka. Dan mana ya. Wa ma roja'a abuka dan bapakmu kok enggak pulang gitu ya. Iya betul, bapakmu belum pulang, saya. Terus? La'allahu yarji'ul yauma mutaakhiran. Jamil. Sepertinya dia pulang hari ini telat. Iya betul. Sepertinya atau barangkali dia pulang hari ini terlambat. Barakallahu fiik. Pahami ya Bu Mardia ya? Nah, Bu, buat motivasi buat yang masuk nih Bu nih, ada berapa yang dari yang luar Ibu mendengar kita. Saya ingin tahu Bu, biar Ibu, ini Bu Mardia masuk yang semangat belajar ya. Bu Mardia, maaf Bu, kalau boleh tahu berapa Bu usia Ibu sekarang? Aduh, malu Ustaz, malu. 60. Iya, Masya Allah, udah 60-an Ibu ya, Masya Allah. Tapi Ibu semangat, ya, termasuk kadang kan ya saya sampaikan buat Umahat ya semua yang ikut ke sini ya. Ya kadang kan beliau hadir ya sampai diantar dengan anaknya ya. Waktu itu pernah masih menggunakan tongkat ya sampai sulit untuk berjalan, tapi terus belajar semangat. Ya barakallahu fiikum Mardia, semoga dimudahkan Ibu ya. Alhamdulillah kemarin jalannya biasa-biasa aja Ustaz. Iya, ditunggu lagi nanti di kelas Ibu. Nanti teman-teman Ibu Inti sama yang lainnya juga udah kangen ya, aman. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, saya tanya sama Umahat sampai sini bisa dipahami Umahat percakapannya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Baik. Kalau begitu kita akan baca kembali sama-sama, kemudian kita masuk ke latihannya. Umahat di rumah ikuti ya. Saya tidak munculkan suara Umahat, tapi saya harap Umahat yang di rumah mengikuti bacaan saya. Saya hanya akan memunculkan 2 saja nama di sini. Artinya mengaktifkan 2 nama di sini. Kemudian Umahat ikuti semuanya di rumah ya, sambil diikuti bacaannya. Baik, dengarkan istami'na jayyidan, dengarkan baik-baik, kemudian ikuti bacaannya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Ikuti ya di rumah. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Faqala libnihi Musa aina abuka? Faqala libnihi Musa aina abuka? Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yawmin? Ayadhabu ila suqi kulla yawmin? Na'am, yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Na'am, yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Nah. Mata yarji'u minas suqi? Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati.
yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati saminati. wa ahyanan fis sa'ati thaminati. Nah, mada yaf'alu fil baiti? Mada yaf'alu fil baiti? Yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara minal idha'ati. Yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara minal idha'ati. Mata yadhhabu ilal masna'i? Mata yadhhabu ilal masna'i? Yadhhabu fi sa'ati at-tasi'ati wan nisfi. Yadhhabu fi sa'ati at-tasi'ati wa nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'ati al-wahidati wa nisfi awis saniyati. Yarji'u fi sa'ati al-wahidati wa nisfi awis thaniyati. Ayadhhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri? Ayadhhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da adh-dhuhri? La yadhhabu ba'da zuhri. La yadhhabu ba'da adh-dhuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam 'amilan ya'malu fi masna'ikum? Masna'una laysa bikabirin. Masna'una laysa bikabirin. Ya'malu fihi 125 'amilan wa muhandisani. Ya'malu fihi 125 'amilan Wa muhandisani. wa muhandisani. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka? Wa ma raja'a abuka? La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke latihannya. Dan pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas 2 latihan ya. Yaitu latihan yang berkaitan dengan pemahaman kita terhadap konteks kalimat yang tadi kita baca. Insyaallah untuk pembahasan fi'il mudhari atau lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan pekan depan biiznillah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke latihannya. Ada yang mau tanyakan? Maaf Pak Ustaz, saya izin. Ya, silakan Ibu, silakan. Boleh, silakan izin. Nah, silakan. Iya. Nah. Baik, kita lanjut ke latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Soal ini berkaitan dengan percakapan yang kita baca. 6. Tafadhol, saya minta raqam wahid nomor 1. Tafadhol iqra'i Bu Ading. Naam Ustaz. Naam. Naam. Li ziyarati man dhahaba Zakaria. Naam, terjemahkan dulu. Siapa yang pergi mengunjungi Zakaria? Salah, bukan. Bukan. Gimana Ustaz? Li ziyarati, untuk mengunjungi siapa? Untuk mengunjungi siapa? Nah, untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi? Nah, itu dia. Sahih. Betul. Yang pergi Zakaria karena fa'ilnya di sini Zakaria. Cuma ziyarati untuk mengunjungi siapa? Ulang lagi coba, Bu. Li ziyarati man dhahaba Zakaria. Untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi? Ya, jawabannya. Li ziyarati Hamidin. Mumtaz. Untuk mengunjungi Hamid. Sahih, untuk mengunjungi Hamid. Sahih. Bisa langsung dengan li ziyarati Hamid atau dhahaba li ziyarati Hamidin. Barakallahu fiik. Sahih, dia pergi untuk mengunjungi Hamid. Barakallahu fiik, Bu Adin. Nah, coba saya tanya sekarang nih. Bu Tusti masih ikut, Bu, nyimak atau sudah izin? Halo? Baik, saya ganti kalau gitu. Bu Ovi sih. Bu Ovi masih nyimak, Bu? Ya, Ustaz, masih. Masih, silakan. Masih. Silakan. Mata zahaba. Ya. Kapan dia pergi? Ya.
Zahaba daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Zahaba daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Sahih. Mata zahaba langsung gak usah pakai daiman, langsung ba'da salatil fajri. Ya, karena kan zahabanya kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi nggak bisa pakai selalu atau terus menerus begitu. Ulang lagi coba, sekali lagi. Mata zahaba ba'da salatil fajri. Nah, ba'da salat. Nah, terjemahkan. Kapan dia pergi? Ya. Dia pergi setelah salat subuh. Barakallah, dia pergi setelah salat subuh. Ahsan tibu finam. Bu Rahmawati masih ikut dengan kita? Masih Pak, masih Ustaz. Iya masih ya. Silakan Bu Rahmawati, rekam Salasa. Nah. Aina yazhabu Hamidun ba'da sholatil fajri. Nah. Terjemahkan dulu. Kemana Hamid pergi setelah sholat fajar? Iya, kemana Hamid akan pergi begitu ya setelah sholat fajar. Nah. Yadhabu ila suqi. Jamil, al-jawab yadhabu ila suqi. Artinya? Dia pergi ke pasar. Iya, dia akan pergi ke pasar. Barakallahu fiik. Iya, sahih betul, Bu. Dia akan pergi ke pasar. Ahsan. Iya, barakallahu fiik, Bu Rahmawati. Nah, kemudian selanjutnya saya minta yang masih ikut hadir di sini. Ini Bu Tusi masih ada sebetulnya, tapi nggak ada suaranya. Halo Bu Tusi. Baik, saya ganti saja. Kalau gitu Bu Solihah yang masih ikut. Silakan Bu Solihah. Rokom Arba'ah. Bu Solihah masih ikut? Masih nyimak? Masih Ustaz. Iya, silakan Bu Solihah. Arba'ah. Nah. Mata yarji'u minas suqi. Sahih. Kapan dia akan kembali dari pasar? Nah. Yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati thaminati. Masya Allah. Barakallahu fiik, sahih. Yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati as-saminati. Sahih, wa ahyanan fis sa'ati saminati. Artinya Bu? Dia akan kembali jam 7 dan terkadang jam 8. Iya, dia akan kembali pada jam 7 dan terkadang jam 8. Barakallahu fiik. Saya pahami ya Bu Salihah ya sampai sini ya. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita ambil lanjut lagi memahat satu latihan ini tinggal sampai raqam samannya 8. Tafadhol raqam khamsah nomor 5. Balik lagi ke Bu Indri. Tafadhol Bu Indri. Yaqra'u suhufa wa yasma'ul ahbara minal idzati. Ulang lagi Bu, maaf Bu. Tadi saya putus suaranya. Ulang lagi. Baca soalnya, Mam. Madza yaf'alu fil baiti? Sahih. Madza yaf'alu fil baiti? Artinya? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul ihbara minal idzati. Jamil. Wa yasma'ul ahbara minal wa yasma'ul ahbara minal idaati. Nah, sahih. Hakada barakallahu fiik. Nah, terjemahkan. Apa yang dikerjakannya di rumah? Ya. Dia membaca koran dan mendengarkan berita dari siaran-siaran. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti, mumtaz. Baik, ini Bu Tusi sudah aktif lagi. Bu Tusi masih ikut nggak Bu bersama kita? Tadi izin siapa ya? Iya, nomor berapa Ustaz? Nomor 6. Ibu masih ikut atau ada izin? Nggak apa-apa kalau mau izin. Masih ikut ya? Enggak ikut. Ya, silakan. Raqam sittah, 6. Mata yadhabu ilal masna'i. Jamil. Artinya? Suaranya kecil sekali ya Ustaz. Iya Bu, suara Ibu agak kecil. Tapi itu besar tadi. Ulang lagi. Nah. Ulang Bu. Mata yadhabu ilal masna'i. Nah, ini jelas sekali Bu. Jelas sekali. Nah, terjemahkan. Tapi suara Ustaz kecil sekali ya Ustaz. Oh, suara saya kecil. Baik, saya besarkan. Tes, begini kedengaran? Kecil sekali. Kecil sekali. Oh, mungkin Ibu volumenya Bu dibesarkan, volume HP-nya. Coba saya tanya sama yang lain ya. Coba. Mahat, suara saya kecil nggak? Enggak. Dengarkan ya? Nggak kecil ya? Iya. Kedengaran Ustaz? Iya, kedengaran. Baik. Coba Bu Tusi ulang lagi, Bu.
Kedengaran Bu yang lainnya? Silakan Bu Tursi. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Jamil. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Sahih Bu. Terjemahkan? Kapan dia pergi ke pabrik? Ya. Dia akan pergi ke pabrik pada pukul 9.30. Ahsan, barakallahu fik. Dia akan pergi ke pabrik pada pukul 9.30. Barakallahu fik Bu. Nah, ahsan. Jamil. Kemudian Bu Mardiah. Fadali, Bu Mardiah, rakam 7. Kam amilan ya'malu fi masna'ihi. Nah. Ya. Berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Ya. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisan. Mumtaz. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Muhandisani. Muhandisannya enggak usah sebetulnya karena muhandisan belum ditanya. Nah. Ditanya amilan. Iya, tapi bisa juga sih amilan. Soalnya ditanya amilan saja. Berarti cukup apa? Amilannya. Nah. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Nah, sahih. Terjemahkan? Di pabriknya bekerja 125 pekerja. Iya, barakallahu fiik. Asanti Bu. Asanti, barakallahu fiik. Rakam 8. Kembali lagi saya minta fadhal ke Bu Ading lagi ya. Silakan Bu Ading. 8. Naam, 8. Kam muhandisa ya'malu fi masna'ihi. Muhandisan, afwan. Iya, mansub. Kam muhandisan ya'malu fi masna'ihi. Jamil. Ya'malu fi masna'i muhandisani. Jamil. Ya'malu fi masna'ihi muhandisani. Terjemahkan. Iya. Ada berapa pekerja insinyur teknik yang bekerja di pabriknya? Jamil. Insinyur yang bekerja di pabriknya ada 2 orang. Ya'malu fihi atau bekerja di pabriknya, betul ya? Muhandisani, 2 insinyur arsitek. Barakallahu fiik. Hasan, bisa dipahami Bu Ading ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah, barakallahu fiik. Hasan, barakallahu fiik. 6. Satu lagi nih sebetulnya kita ambil ya. Enggak apa-apa ya. Satu lagi. Gimana Umar? Satu lagi tanggung ya. Latihan 2 ya. Nah, Ustaz, lebih paling Ustaz waktunya. Hah? Kenapa Bu? Waktunya Ustaz lebih atau kelebihan? Oh gitu ya, udah kelebihan ya. Oh ya udah kalau gitu latihan 2. Kalau gitu nanti kita lagi ya. Kita senang aja Ustaz. Kita senang aja. Oh gitu. Tanggung dikit lagi. Kita dikit lagi ya. Baik, rakam isnan, latihan yang kedua kita lihat sahih mayali. Ya, benarkan yang berikut ini. Benarkan berikut ini. Tafadhol, saya balik lagi ke Bu Indri, rakam 1 Bu. Silakan iqra'i. Hamidun ibnu Musa. Sahih khata Bu. Khata. Yang benar? Hamidun Abu Musa. Iya, betul. Hamidun Abu Musa atau Musa ibnu Hamid, tinggal dibalik ya Bu ya. Iya, ini salah kebalik ya. Bukan Hamid anaknya Musa, tapi Musa anaknya Hamid atau Hamid Abu Musa. Hamid bapaknya Musa. Nama Ibu, barakallahu fiik. Hasan. Kemudian Bu, saya minta rakam isnan. Fadhol. Bu Opi. Iqra'i. Lasuki ahyanan. Al-jawab khata. Ya yashabu Hamidun ila suqi daiman. Mumtaz. Yadhabu Hamidun ila suqi daiman, itu yang benar. Apa artinya Bu? Yadhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Ya. Hamid Hamid akan pergi ke pasar terkadang harusnya gini, terkadang Hamid pergi ke pasar, jawabnya. Hamid terkadang pergi ke pasar, Hamid terkadang pergi ke Hamid. Gimana? Hamid berbelit-belit sama. Hamid pergi ke pasar
selalu, maksudnya Hamid selalu pergi ke pasar. Nah, itu dia. Barakallahu fiik. Susah Bu jadi berlibat. Nah, Hamid selalu pergi ke pasar. Barakallahu fiik Bu Afi. Nah, Ahsan. Nah. Rakam salasa nomor 3. Kembali lagi ke Bu Salihah. Fadhali Bu Salihah. Rakam salasa. Salasa. Nah. Yadhhabu Hamidun ilal masna'i fi sa'ati wan nisfi. Nah, artinya khoto. Nah, khoto. Yang betul harus siapa? At-tasi'atu wan nisfi. Iya, betul. At-tasi'a wan nisfi. Nah, terjemahkan artinya aja, Bu. Apa jawabannya? Yadhhabu Hamidun ilal masna fi sa'ati tasi'a wan nisfi. Itu jawabannya, betul. Hamid pergi ke pabrik. Hamid pergi ke pabrik jam 8:30. Iya, yang betul harusnya bukan 8:30 ya, yang betul 8:30. At-tasi'ah wa nisfi, bukan 9:30, 9:30 ya. Nah. Barakallahu fiik Bu Salihah. Bu Rahmawati raqam 4, fadhali. Yadhhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholatil zuhri aidon. Nah. Khoto ya Ustaz? Enggak tahu, Ibu yang saya tanya. Masa saya tanya khoto ya Ustaz. Kalau Ibu bilang begitu saya bilang, benar Bu. Berarti nanti Ibu Rahmati bilang, benar Ustaz. Ibu jadi Ustaznya. Benar salah? Saya tanya Ibu. Benar khoto. Nah, yang benar harusnya ba'da sholatil fajri. Lah. Salah bukan. Hamid pergi ke pabrik setelah sholat zuhur. Iya, setelah juga sholat ya. Juga. Hamid pergi gak kalau siap sholat zuhur? Hah? Tidak. Berarti jawabannya khoto. Jawabannya la. Apa bagaimana? Sahih, benarkan. La. Yadhhabu Hamidun. Terus? Itu ada jawabannya. Ilal masna'i. Ba'da sholati zuhri. Iya, tinggal tambahkan apa? Iya, tinggal tambahkan la. Kalau yadhhabu pergi, kalau tidak tambahkan la. La yadhhabu Hamidun ilal masna'i ba'da. La yadhhabu ba'da zuhri. Iya, la yadhhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholati zuhri. Sahih. Hamid tidak pergi ke masna, pabriknya setelah salat zuhur. Barakallahu fiik, Ibu. Selanjutnya tafadhol Bu Tusti, rakam 5. Tusti, silakan. Yajlisu fil baiti ba'da sholatil asri. Nah, yajlisu fil baiti ba'da sholatil asri. Salah Ibu, ini pasti Sahih. salah karena Ibu benarkan sahih. Yang betul? Sahih. Memang ya. Dia kan duduk. Dia duduk. Di rumah? Dia duduk setelah sholat asar. Setelah sholat asar? Iya. Di mana duduknya? Di rumah atau di rumah, di kantor. Nah, di kantor berarti fi maktabi, bukan fil baiti. Nah, khoto. Oh, fil baiti ya. Oh, astagfirullah. Iya, salah khoto. Yang betul ya jilisu fi maktabihi ba'da salatil asri. Itu yang benar, Bu. Oh, fil baiti ya. Iya, ini salah fil baitinya. Maaf saya agak bercepat karena tinggal 1 menit lagi nih waktunya. Ya, tinggal 1 menit lagi. Oh iya. Nah, barakallahu fiik Bu. Bu Tusti. Nah, adapun terakhir silakan Bu Mardiah, tinggal 1 menit nih Bu. Ya, mudah-mudahan sempat nanti nutup kafaratul majlis. Silakan Bu Mardiah. Iqra'i Bu Mardiah, rakam akhir sitah. Nah. Ya. Masna'u Hamidin kabirin. Kabirun. Khata. Iya. Yang betul? Kabirin apa kabirun Ustaz? Kabirun yang betul, Bu. Kabirun. Nah. Khoto. Iya, yang betul. Masna'uhu laisa bikabirin. Iya, itu dia jawaban. Masna'uhu laisa bikabir atau masnu Hamidin laisa bikabirin. Pabriknya Hamid tidak besar. Baik, umat, tinggal tersisa 30 detik lagi, tidak salah ini. Mohon maaf ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah istiqomahkan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.